Pernahkah kamu menikmati udara segar di taman kota atau menggunakan jalan raya yang nyaman? Sadarkah kamu bahwa semua itu adalah contoh barang publik yang kita nikmati bersama? Tapi tahukah kamu bagaimana barang publik ini dikelola dan apa hubungannya dengan eksternalitas serta hak kepemilikan? Selamat datang di video pembelajaran yang akan membahas tuntas ketiga konsep penting ini agar kita lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam demi masa depan yang berkelanjutan. Dalam ekonomi, barang dibagi berdasarkan dua karakteristik utama, persaingan dalam konsumsi dan kemampuan eksklusi. Barang swasta seperti makanan bersifat rival, artinya jika saya makan, kamu tidak bisa makan, dan excludable karena pemiliknya bisa mencegah orang lain menggunakannya. Lalu bagaimana dengan barang publik? Barang publik punya ciri khas, non-rivalry dan non-excludable. Artinya pemanfaatannya oleh satu orang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain dan sangat sulit untuk melarang siapapun ikut menikmati. Contohnya, udara bersih. Semua orang bisa menghirupnya tanpa mengurangi ketersediaan bagi yang lain. Atau, coba bayangkan pertunjukan kembang api. Semua orang bisa menontonnya tanpa saling berebut. Karena sifatnya yang unik ini, pengelolaan barang publik menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan barang publik, barang swasta itu eksklusif, artinya hanya yang bayar yang bisa dapat. Juga bersaing, artinya kalau aku pakai kamu gak bisa. Contohnya makanan, baju, atau rumah. Karena dua sifat ini, pasar biasanya efisien dalam menyediakan barang swasta. Produksi atau produksi barang dan jasa menghasilkan dampak sampingan yang disebut eksternalitas. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dialami pihak ketiga akibat tindakan ekonomi orang lain, dan dampak ini tidak hanya tercermin dalam harga pasar. Jika dampaknya menguntungkan, kita sebut eksternalitas positif. Contohnya vaksinasi. Selain melindungi diri sendiri, kita juga membantu menciptakan herd immunity yang melindungi orang lain. Sebaliknya, jika dampaknya merugikan, itu adalah eksternalitas negatif. Polusi udara dari kendaraan bermotor adalah contoh klasik. Kita mendapatkan manfaat transportasi, tapi orang lain harus menanggung resiko kesehatan akibat polusi. Eksternalitas negatif inilah yang seringkali menimbulkan masalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Berikut adalah jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas privat. Merokok di tempat umum menciptakan eksternalitas privat negatif karena asapnya mengganggu orang lain tanpa kompensasi. Dampaknya bisa berupa bau, gangguan pernapasan, hingga resiko kesehatan bagi perokok pasif. Yang kedua, eksternalitas publik. Pembuangan limbah pabrik ke sungai menciptakan eksternalitas publik negatif karena mencemari air yang digunakan oleh masyarakat luas. Dampaknya bisa berupa polusi, penyakit, dan kerusakan ekosistem tanpa kompensasi langsung dari pabrik. Kemudian, eksternalitas stationary. Pembangunan jalan tol dapat menyebabkan eksternalitas stationary karena mempengaruhi harga tanah dan properti di sekitarnya. Misalnya, harga tanah di dekat akses tol cenderung naik karena meningkatnya aksesibilitas yang menguntungkan pemilik tanah, tetapi bisa merugikan calon pembeli atau penyewa. Perubahan harga ini terjadi melalui mekanisme pasar, bukan dampak langsung seperti polusi atau kebisikan. Selanjutnya, eksternalitas teknologi. Hadirnya teknologi transportasi seperti ojek online menciptakan eksternalitas teknologi positif karena inovasi aplikasinya meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Misalnya, layanan transportasi online mempermudah mobilitas masyarakat, mengurangi waktu perjalanan, dan membuka peluang kerja bagi banyak orang. Selain itu, bisnis kecil ini mendapat manfaat dari layanan pengantaran makanan dan barang yang lebih cepat. Namun, ada juga dampak negatif, seperti meningkatnya persaingan dengan transportasi konvensional yang mungkin mengalami penurunan pendapatan. Lalu, bagaimana cara mengatasi eksternalitas negatif? Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, regulasi pemerintah. Pemerintah bisa membuat aturan yang membatasi atau melarang kegiatan yang menghasilkan eksternalitas negatif. Yang kedua, pajak Pigovian. Pemerintah mengenakan pajak kepada pelaku yang menghasilkan eksternalitas negatif, sehingga mereka terpaksa menanggung biaya sosial dari tindakan mereka. Yang ketiga, ada teorema Coase. Jika hak kepemilikan jelas dan biaya negosiasi rendah, pihak-pihak yang terlibat bisa bernegosiasi untuk mencapai solusi yang efisien. Dan yang terakhir, ada Corporate Social Responsibility atau CSR.
Perusahaan secara sukarela mengurangi dampak negatif dari kegiatan mereka sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Konsep penting lainnya adalah hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak untuk menggunakan, mengendalikan, dan mengalihkan suatu aset atau sumber daya. Hak kepemilikan yang jelas dan terlindungi sangat penting untuk menciptakan insentif bagi pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Ada berbagai jenis rezim kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Individu memiliki hak penuh atas aset tersebut. Yang kedua, kepemilikan bersama. Sumber daya dikelola bersama oleh sekelompok orang dengan aturan yang telah disepakati. Yang ketiga, kepemilikan negara. Pemerintah memiliki dan mengelola sumber daya untuk kepentingan publik. Dan yang terakhir, akses terbuka. Tidak ada yang memiliki sumber daya sehingga siapapun bebas menggunakannya. Nah, akses terbuka ini seringkali menyebabkan tragedy of the commons. Barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan yang tidak jelas adalah penyebab utama kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Hak kepemilikan sangat penting dalam keberhasilan pasar. Pasar dapat berjalan jika hak kepemilikan terkukuhkan dengan jelas, sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya eksternalitas, hak kepemilikan perlu dikukuhkan. Memahami konsep barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan adalah langkah awal untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mari kita jaga lingkungan kita bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa!